Kita mau memuji muliakan nama Tuhan karena Tuhan kita begitu baik sampai kita pagi hari ini bisa beribadah. Kita mau angkat pujian adik-adik, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan ya adik-adik. Kita angkat pujian ini sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, boleh silakan duduk, kakak pimpin dalam doa. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang besar, yang begitu baik kepada kami dalam tiap-tiap harinya. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami mau adik-adik di rumah boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru untuk memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Berkati papa mama yang mendampingi adik-adik maupun juga adik-adik yang di rumah boleh sungguh-sungguh beribadah, boleh diam, taat, dan juga fokus untuk beribadah sekolah minggu. Kami katakan segala kuasa jahat yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Uang persembahannya boleh disiapkan dan uang persembahannya bisa ditaruh di amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak pimpin dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang begitu ajaib dan besar. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini adik-adik boleh beribadah sekolah minggu dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya memberkati persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik. Biarlah Tuhan memberkati usaha pekerjaan papa mama dan juga Tuhan memberkati persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu dan juga memberkati pelayanan di gereja kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati urapi persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian untuk pujiannya Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, tangan kanannya diangkat. Kita mau menyembah mengagungkan Tuhan, kita angkat pujian, Ku Sanjung. Ku sanjung, Kau
adik-adik ikuti kakak menyembah Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan kita, mari kita menyembah Tuhan. Kami sanjung dan mengagungkan karena Engkau Tuhan kami yang besar dan mulia dan layak disembah. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Adik-adik udah siap mendengarkan cerita? Karena saat ini kita akan mulai mendengarkan cerita dari setiap masing-masing kelas. Selamat mendengarkan cerita sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya baik-baik saja di rumah. Nah, hari ini kita datang ke dalam ibadah sekolah minggu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Allah memberkati untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Allah juga memberkati untuk kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan hikmat kasih kami ya Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga dengan seksama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, minggu lalu Kak Andra bercerita tentang Tuhan Yesus mengajar seorang bapak, namanya Bapak Nikodemus. Nah, hari ini kakak bercerita melanjutkan perjalanan Tuhan Yesus yang dari Yudea menuju ke Galilea. Namun sebelum ke Galilea, Tuhan Yesus harus melewati sebuah kota namanya kota Samaria. Nah, pada waktu itu jam 12 siang, panas adik-adik. Nah, ketika panas, Tuhan Yesus berteduh di sebuah pohon dan di depannya itu ada sebuah sumur. Nah, ketika ia berteduh, nah Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Nah, kita lihat ayatnya dari ayat berapa ya? Kita ambil firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Nah, adik-adik boleh baca ya dari Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Nah, kakak akan membacakan di ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, Tuhan Yesus minta sama perempuan Samaria ini. Namun kita lihat apa respon dari perempuan Samaria ini. Kita lihat di ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Nah, adik-adik, pada waktu itu, pada zaman itu, seorang Yahudi tidak boleh berbicara kepada seorang Samaria karena mereka tidak akrab, tidak boleh bergaul bersama-sama ya. Nah, lalu Tuhan Yesus jawab lagi perempuan ini. Di ayat yang ke-10, adik-adik bisa baca di rumah juga. Kakak bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Ia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah menerima kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Lalu kata perempuan itu lagi di ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya atau kepada Tuhan Yesus ya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub
hanya memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Nah, jadi si perempuan Samaria ini ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang air hidup, perempuan Samaria ini nggak ngerti adik-adik. Dia pikir itu adalah air beneran ya. Nah, makanya perempuan Samaria bilang, bagaimana kamu bisa ambil air hidup ini di dalam sumur ini? Karena air sumur ini terlalu dalam dan engkau nggak punya ember. Nah, Tuhan Yesus menjawab lagi. Kita baca di ayat yang ke-13. Kakak bacakan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Lalu apalagi yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mencoba menjelaskan apa arti dari air hidup itu, bahwa air hidup itu akan ada di dalam diri orang yang menerima atau yang mau menerima air hidup itu, dan akan terus ada sampai dengan selama-lamanya dan tidak akan pernah habis ya adik-adik. Nah, kita lihat perempuan itu bertanya lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, si perempuan Samaria ini bilang, aku mau Tuhan air hidup itu biar aku nggak capek-capek nimba lagi ke tempat ini. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi sama perempuan ini. Di ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, adik-adik, lihat apa respon dari perempuan itu. Kita lihat di ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lalu ayat 19, perempuan ini kaget ya adik-adik, perempuan Samaria ini. Kata perempuan Samaria ini kepadanya atau kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ketika perempuan Samaria mengetahui bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa dia sekarang tidak punya suami, tapi dulu dia punya 5 suami adik-adik. Nah, dari situlah perempuan Samaria ini tahu bahwa dialah Allah yang berkuasa, atau dibilang pada waktu itu nabi adik-adik. Nah, kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu di ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa yang menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kalau mau menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, perempuan ini akhirnya merespon dengan baik. Kita lihat di ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, perempuan Samaria ini masih belum tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias itu sendiri, karena dia bilang, aku tahu bahwa Mesias itu akan datang. Nah, lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat ke-26. Kita baca, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, ketika perempuan Samaria itu berbicara dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Dia, akulah Mesias itu. Nah, pada waktu itu adik-adik, nah perempuan Samaria ini pergi ke daerahnya, ke rumahnya, dan dia menceritakan kepada orang-orang Samaria lainnya. Dia menceritakan bahwa ada Mesias yang datang dan perempuan ini sudah bertemu dengan Mesias itu. Nah, kira-kira adik-adik, apa respon dari orang-orang Samaria? Kita lihat di ayat yang
ke-39 mulai ya. Kakak bacakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perbuatan atau perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Lalu ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan atau perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Nah adik-adik bayangin, dari satu perempuan Samaria yang memberitakan tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus, akhirnya banyak orang diselamatkan. Nah adik-adik, pelajaran pada hari ini, adik-adik mau gak sama seperti perempuan Samaria itu, dimana adik-adik bersaksi kepada teman-teman adik-adik. Jadi kalau misalnya ada adik-adik diajarin nyontek aja supaya nilainya bagus ketika ulangan atau kerjaan PR. Nah adik-adik harus punya iman yang teguh ya, untuk tidak ikut sama teman-teman. Adik-adik bisa bersaksi, enggak, di dalam agamaku Tuhan Yesus tidak mengajarkan nyontek. Atau adik-adik diajarin bolos, udah bolos aja, kita main aja, nggak usah sekolah. Nah adik-adik juga harus punya prinsip Tuhan Yesus ya, yang tidak boleh bolos atau tidak boleh malas untuk sekolah. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik harus seperti perempuan Samaria, dan juga kita harus berterima kasih dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah air kehidupan itu, dan Dia yang memberikan kita kehidupan yang kekal nantinya ya adik-adik. Kita harus berterima kasih dan bersyukur karena kita punya Tuhan Allah yang hidup adik-adik. Nah adik-adik, kita juga harus bersyukur dan berterima kasih karena kita beruntung adik-adik, kita bisa kenal Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengalami perubahan hidup. Nah selama ini adik-adik merasakan perubahan hidup gak di dalam kehidupan adik-adik? Yang mungkin tadinya adik-adik suka melawan orang tua, nah sekarang sudah mulai berkurang. Nah bersyukur karena Tuhan Yesus yang menolong adik-adik untuk merubah sifat-sifat yang tidak baik ya adik-adik. Nah sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Nah ada ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan di rumah dari Yohanes 4 ayat 42b. Kita baca sama-sama dari kami tahu ya, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ulang ya, Yohanes 4 ayat 42b, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan dan menyelesaikan ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang ada pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan, yang boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kami belajar dari perempuan Samaria yang memberitakan firman Tuhan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Allah memberkati kami yang menjadi orang yang berani untuk dapat menceritakan firman Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah memberkati kami dalam pendidikan kami, Allah memberkati kami dalam kesehatan kami, Allah memberkati kami dalam orang tua kami yang mencari uang Tuhan. Allah memberkati, Allah mencukupkan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.